Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Judul khotbah yaitu pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Di dalam Injil Yohanes ada 7 pernyataan dari Tuhan Yesus tentang siapa dirinya. Dan di antara 7 pernyataan ini, maka pernyataan yang satu ini adalah yang paling unik. Karena di dalam pernyataan ini kita melihat bagaimana hubungan Yesus dengan gerejanya yang begitu dekat. Saya mau berbicara ada 3 hal penting yang bisa kita tangkap dari 8 ayat yang sudah kita baca ini. Yang pertama dikatakan bahwa hidup saudara dan saya itu sangat tergantung kepada Tuhan. Inilah pesan penting yang pertama yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan pokok anggur ini. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa hubungan antara gereja dengan pribadinya itu seperti ranting yang melekat pada pokok. Maka saudara-saudara dikatakan kalau ranting ini lepas dari pokok, maka ranting ini tidak ada gunanya dan tidak ada artinya lagi. Karena seluruh kehidupannya itu tergantung dari pokok. Ini satu hal yang sangat penting yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Bahwa hidup kita, hidup saudara dan saya itu tergantung kepada Tuhan. Amin. Bukan Tuhan tergantung kepada kita, saudara. Jangan dibalik. Bukan ranting yang menopang pokok, tetapi pokok yang menopang ranting. Jadi pokok itulah sumber segala-galanya. Pokok itulah sumber kehidupan. Pokok itulah yang membuat ranting ini bisa berarti. Mari kita mau menyadari bahwa kehidupan kita itu sangat tergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar Yesus kita bukan apa-apa dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan sampai kita berpikir saya masih bisa berbuat sesuatu walaupun tanpa Tuhan. Tidak bisa apa-apa. Hidup saudara dan saya yang sudah diselamatkan, yang sudah dilahirkan baru, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kita tergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bukan apa-apa. Itulah sebabnya saudara, marilah kita sungguh-sungguh menyadari dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Ranting itu ketika dia terlepas dari pokok, maka dikatakan dia akan menjadi kering. Kalau sudah kering, maka sudah tidak ada artinya lagi. Hanya satu nasibnya, dia akan dikumpulkan
untuk dibakar di dalam api. Habis. Biarlah kita yang sudah diselamatkan, kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan sampai kita keluar, jangan sampai kita melepaskan diri dari pokok anggur yang benar ini, yaitu Yesus Kristus. Dialah pokok anggur yang benar, di luar Yesus tidak ada yang lain. Biarlah kita mau senantiasa melekat kepada Yesus. Apapun juga, meskipun ada angin, ada badai, ada hujan, ada apapun, kita mau tetap melekat kepada Yesus. Amin. Biarlah ini menjadi satu komitmen kita. Di dalam Alkitab ada satu cerita yang kita semua sudah tahu, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 15 tentang seorang yang berusaha lepas dari kasih bapaknya. Walaupun ini cerita adalah perumpamaan, tetapi itulah yang seringkali terjadi. Ada seorang anak yang mencoba untuk lepas dari bapak, karena dia merasa dia mampu untuk hidup sendiri, untuk tinggal sendiri, maka dia melepaskan diri dari bapak. Ya memang, pertama-tama sepertinya tidak ada apa-apa. Bahkan anak ini mungkin menikmati kesenangan. Tidak ada lagi yang mengawasi, tidak ada lagi yang ngomeli, tidak ada lagi yang nasihati. Dia mau berbuat apa saja dia bisa. Apalagi dia punya uang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah sekian waktu, maka mulailah problema, masalah datang silih berganti. Semua yang dia miliki pun habis. Dan pada saat itu dia baru sadar, oh iya, aku sudah salah. Aku melepaskan diri dari bapak. Untung kalau masih bisa sadar. Kemudian dia memutuskan diri. Dia kembali kepada bapak. Dan dia dipulihkan kembali. Nah ini satu gambaran. Sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita ini sangat-sangat tergantung kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu apa yang Tuhan cari dari kita. Tidak lain adalah buah. Saya percaya ada banyak di antara jemaat yang punya tanaman. Misalkan saudara menanam tomat, saudara tentu tidak akan menanam tomat untuk bagus-bagusan. Biar pokoknya ada gitu. Saudara tentu mengharapkan buah. Saudara yang punya tanaman pohon mangga di pekarangan, saudara tentu tidak menanam pohon itu cuma sekedar supaya rindang. Tentu tidak. Kita menanam itu karena kita ingin menikmati buah. Nah demikian juga dikatakan di sini ada satu yang Tuhan cari dari kehidupan kita, yaitu buah. Ranting itu tumbuh dengan satu maksud supaya dia bisa berbuah. Oleh sebab itu Tuhan sangat mengharapkan buah dari kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal 5, di situ ada satu perumpamaan juga. Dikatakan bahwa bangsa Israel itu seperti tanaman anggur yang ditanam sendiri oleh Tuhan. Diairi dengan baik, dijaga, dipagari, dipupuk, diberikan segala fasilitas, diberi yang terbaik. Tapi ketika tanaman itu menghasilkan buah, sama pemilik tanaman dimakan, aduh kecutnya setengah mati. Padahal dia sudah mendapat yang terbaik, ternyata buahnya asam. Lalu apa yang dikatakan dalam perumpamaan ini? Maka pemilik itu meninggalkan kebun anggur itu. Dibiarkan, tidak diurusi, bahkan pagarnya biar dirusak orang, biar dihancurkan orang, biarkan saja. Tidak ada gunanya lagi, anggurnya tidak bisa dinikmati. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka dibiarkan oleh Tuhan, dihantam oleh musuh, Asyur, Babel, hancur semua. Sebagian besar tidak pernah pulang, cuma sebagian kecil yang pulang. Itu pun oleh karena kemurahan Tuhan saja. Tuhan sangat mengharapkan buah dari ranting-ranting ini. Dan demikian juga ada berbagai macam buah yang tercatat di dalam Alkitab, tapi saya akan ambil 3 macam saja buah-buah yang penting, yang perlu kita hasilkan di dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan adalah buah pertobatan. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8.
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Buah pertobatan itu adalah perubahan gaya hidup. Gaya hidup kita berubah. Gaya hidup itu bisa dilihat dari luar. Bicara tentang perilaku, tindakan, perkataan, semua yang bisa dilihat oleh orang. Oh, si A, oh si B sudah berubah sekarang. Amin. Dia tidak lagi seperti dulu. Dulu suka menipu. Sekarang sudah jalannya lurus. Sekarang orang lihat, aduh dia berubah. Dulu gak karu-karuan. Malam jadi siang, siang jadi malam. Lifestyle teratur itu sangat berhubungan dengan kerohanian kita. Bagaimana saudara mau bersekutu dengan Tuhan di waktu pagi? Bagaimana saudara mau baca firman? Tuhan taruh biological clock, jam biologi di dalam diri kita ini. Makanya kalau ke luar negeri itu ada namanya jet lag. Untuk merubah itu masih berapa hari. Jangan dibalik, nanti bingungin jamnya ini saudara. Coba kehidupan kita harus teratur. Perubahan gaya hidupmu harus berubah. Anda adalah anak Tuhan sekarang. Warga kerajaan sorga, pewaris kerajaan sorga. Besok mau tinggal sama-sama sama Tuhan Yesus. Ya di dunia ini harus berubah saudara. Buah pertobatan itu harus nyata. Makanya Yohanes Pembaptis ketika ada orang mau dibaptis. Dia gak langsung-langsung, oh ya puji Tuhan. Ayo dibaptis semua. Tapi Yohanes langsung dia menunjuk. Berubah dulu. Hasilkan buah pertobatan. Karena percuma kamu dibaptis. Cuma keluar basah tok. Tapi tidak ada artinya, tidak ada perubahan. Berubah budimu, berubah tingkah lakumu. Ini buah pertobatan, ini buah yang paling dasar. Anak Tuhan harus lain, anak Tuhan harus beda. Gaya hidupnya harus berbeda. Jangan sampai gaya hidup kita tidak berubah. Apa yang terjadi? Akhirnya banyak orang tersandung. Berapa kali saya dengar itu. Karena apa? Karena tidak ada buah. Tidak ada buah, tidak ada perubahan hidup. Gaya hidupnya pancet. Bahkan mungkin lebih parah. Ialah ini menjadi peringatan bagi kita semua. Yang kedua, buah roh. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jelas, buah roh. Firman Allah jelas, namanya buah roh. Berarti ini dihasilkan dari Roh Kudus. Buah roh itu harus muncul dalam kehidupan kita. Apa itu buah roh? Buah roh itu adalah perubahan sifat hidup atau karakter. Kalau tadi gaya hidup di luar, orang bisa melihat langsung. Tapi yang ini di dalam. Di dalam pun Tuhan ingin berubah, saudara. Tidak cukup cuma kita berubah secara luar, tapi dalamnya tetap masih menyimpan dendam, masih mangkel, masih mudah marah, masih tidak sabar, masih kasar, tidak punya penguasaan diri, pelit, serakah, tidak baik, tidak mau berbagi. Ayo saudara-saudara, izinkan roh itu bekerja. Harus diizinkan. Ini proses. Tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama, orang bertobat dia meninggalkan yang lalu. Oh dia bersuka cita kayak Sakeus. Bertobat langsung dia bilang, Tuhan aku sekarang mau berubah. Yang aku tipu aku kembalikan 4 kali lipat. Dan sebagian hartaku aku bagikan kepada orang miskin. Ini langsung. Yang pertama, buah pertobatan. Tapi yang buah roh ini proses. Tapi harus kita izinkan Roh Kudus itu berbuah dalam hidup kita. Kita punya roh. Izinkan roh itu bekerja. Dan memang saudara-saudara, proses ini butuh waktu. Tapi saya percaya yang namanya Roh Kudus itu tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Pepatah Cina berkata apa? Jiangsan ikai, pensing nan iya. Artinya gunung itu masih bisa dipindah, tapi karakter sulit. Itu pepatah. Tapi kalau di dalam Tuhan
tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang sukar. Karena Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Dia bisa mengubah kita menjadi seperti Yesus. Salah satu contoh yang jelas itu Musa. Musa itu diproses sama Tuhan, saudara-saudara. Musa yang dulu itu lain. Begitu dia marah, begitu tersinggung harga dirinya, langsung dia pegang kepala orang itu, dia puter blek. Itu dia dipersiapkan jadi panglima, jadi pewaris kerajaan. Makanya tidak heran kalau dia membunuh orang begitu mudah. Itu Musa yang dulu. Tapi setelah 40 tahun diproses, firman Allah berkata apa? Tidak ada orang yang lebih lembut hatinya daripada Musa di muka bumi ini. Itu Tuhan, saudara-saudara. Mau diproses oleh Tuhan? Harus mau. Kalau enggak gimana nanti Tuhan mau mengharapkan buah. Biarlah kita menjadi buah yang manis. Ini buah roh harus ada dalam hidup kita. Oh, Tuhan melihat enggak sia-sia. Aku tanami, aku siangi, aku airi. Tidak sia-sia, ternyata buahnya manis. Haleluya. Kalau anggur yang manis itu enak, saudara-saudara. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Filipi pasal 1 ayat 22. Berbunyi demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Inilah buah yang ketiga, buah yang paling tinggi derajatnya. Itu harus ada derajatnya. Kalau enggak gawat ya, orang belum punya buah pertobatan lalu tiba-tiba dia mau melayani buah pelayanan. Apa yang terjadi? Pekerjaan Tuhan kacau balau. Itu harus ada step-stepnya. Yang terakhir ini namanya buah pelayanan. Apa itu buah pelayanan? Saya kalau pakai kata perubahan adalah perubahan tujuan atau sasaran dalam hidup kita. Ini buah pelayanan. Jadi saudara-saudara, ketika kita sudah dibentuk oleh Tuhan, maka sekarang hidup kita pun berubah sasarannya. Bukan lagi dunia, bukan lagi yang lain-lainnya. Tapi sasaran kita bagaimana hidupku bisa menyenangkan hati Tuhan. Hidupku bisa melayani Tuhan. Bagaimana aku ingin menyenangkan Tuhan. Aku ingin hidupku memuliakan Tuhan. Aku ingin lewat apa yang aku punyai, yang aku miliki, berguna untuk Tuhan. Ini namanya buah pelayanan. Sasaran hidup kita berubah. Bukan lagi dunia. Walaupun mungkin kita masih hidup di dunia. Kita mencari nafkah. Kita mencari pengetahuan. Kita mencari segala-galanya. Tapi bukan itu sasaran kita, saudara-saudara. Tapi sasaran kita adalah Yesus, kekasih jiwaku. Bagaimana aku bisa menyenangkan, memuliakan Tuhan. Kalau saudara sudah mencapai ini berarti saudara sudah mulai berbuah dalam hal ini. Buah pelayanan. Tidak salah, saudara kita mau menjadi kaya, menjadi berkedudukan, menjadi ini, menjadi itu. Wah, bagus sekali. Tapi kalau itu yang menjadi sasaran kita, nanti kita akan tersesat. Berapa banyak orang hancur oleh kekayaannya. Karena dia sudah kehilangan sasaran hidup. Tidak lagi kepada Tuhan, tidak lagi ingin menyenangkan Tuhan. Biarlah kita seperti Paulus. Dia berkata apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Tidak salah, semuanya tidak salah. Hidup harus dicapai dengan maksimal. Tapi jangan lupa, sasarannya harus kepada Tuhan. Kita menyekolahkan anak setinggi langit itu baik, tapi arahkan mereka kepada Tuhan. Nak, jangan lupa melayani Tuhan. Dengan segala yang engkau punyai. Jangan arahkan anak mencapai sekolah tinggi, mencapai kedudukan tinggi supaya dia menjadi kaya, supaya hidupnya berkelimpahan. Tidak ada gunanya semua itu. Dunia ini akan lenyap, tidak berbekas. Hanya orang-orang yang melayani Tuhan yang akan diingat untuk selama-lamanya oleh Tuhan. Arahkan segala hidup saudara kepada Tuhan. Hidupku berarti bekerja, memberi buah. Maka kita tidak akan sia-sia saudara hidup di dunia ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dikatakan kalau kita berbuah, Tuhan akan bersihkan kita dengan firman-Nya. Ini proses pengudusan.
Tetapi sebaliknya, bila ranting itu tidak berbuah, Tuhan berkata apa? Akan dipotong. Dan akibatnya kalau dipotong apa? Sama seperti ranting tadi yang lepas dari carang. Dia pasti akan kering. Kering, dan akhirnya akan dibuang ke dalam api. Yang ketiga, saudara-saudara. Pesan yang ketiga yaitu tentang rahasia hidup berkelimpahan. Apa rahasia hidup berkelimpahan? Sebenarnya rahasianya itu tidak terlalu sulit, cuma satu saja yang Tuhan minta, melekat. Ranting itu harus melekat pada pokok. Ingat, ranting ini tidak perlu berusaha, tidak perlu dia bagaimana caranya supaya aku berbuah, tak peres-peres awakku, tidak bisa. Dan tidak perlu, ranting itu cukup melekat saja, ketika dia melekat. Karena ini pokok yang luar biasa ini, pokok unggulan ini, pokok yang luar biasa, pokok yang wah hebat ini saudara. Kalau dia melekat dan tidak lepas dari pokok ini, maka dengan sendirinya itu sari-sari makanan, semua itu akan mengalir ke situ. Mengalir. Dan dia akan terus tumbuh, tunas, bulir, dan akhirnya dia akan berbuah-buah lebat. Jadi rahasia hidup yang berkelimpahan, rahasia hidup berbuah, itu cuma satu yang Tuhan minta, melekat. Dalam ayat yang begitu pendek, 3 kali Tuhan selalu berkata, kamu di dalam aku di dalam kamu. 3 kali. Kamu di dalam aku di dalam kamu. Kamu di dalam aku, firmanku di dalam kamu. Ini satu rahasia. Secara pikiran sulit untuk menggambarkan ini. Bagaimana kalau satu benda di dalam benda lain, tentu dia tidak mungkin di luarnya benda itu. Begitu ya. Tapi ini bukti adanya satu union, satu kesatuan yang sudah menjadi satu. Sudah tidak bisa dilepaskan lagi. Jadi mana yang di dalam mana sudah bingung. Saya pakai kata intimacy, hubungan yang intim. Tuhan ada di dalam hati kita ada di dalam hati Tuhan. Satu keintiman, hubungan yang intim yang tidak bisa dilepaskan seperti suami istri. Suami istri yang intim itu di mana saja istri itu ada di dalam hati, demikian juga istri di mana saja suami ada di dalam hatinya. Inilah sebenarnya rahasia. Dan apa yang Tuhan katakan dalam hubungan yang intim itu, ada janji yang luar biasa. Di ayat yang ke-7 dikatakan apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Haleluya. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Kalau ada hubungan yang intim saudara-saudara, Tuhan ada jaminan yang luar biasa. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, di dalam hubungan yang intim ini ada janji yang luar biasa. Dikatakan bahwa apa saja yang kita minta, kita pasti akan menerima. Dan terakhir, mari kita baca kembali ayat yang ke-8. Saya akan kunci dengan ayat ini. Dikatakan di sini apa, saudara-saudara? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Kalau kalian berbuah banyak, Bapakku diagungkan dan dengan demikian kalian betul-betul menjadi pengikutku. Jadi saudara-saudara perhatikan, buah ini ada 2 fungsi. Yang pertama dikatakan buah-buah itu, buah-buah yang lebat itu mempermuliakan Bapa. Hebat ini petaninya ini, pengusahanya ini. Bapak kan pengusaha bukan? Oh, orang akan bilang hebat ini anggur ini. Siapa ini pengusahanya? Bapak dipermuliakan, Bapak diagungkan. Oh, Bapak di dalam nama Yesus menerima segala kemuliaan. Tapi ada yang kedua, buah-buah yang banyak itu adalah juga satu bukti bahwa kita benar-benar pengikutnya Yesus. Pengikut Yesus yang benar-benar betul, bukti, proof, evidence bahwa kita sungguh-sungguh kita adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saudara akan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Bapa surgawi.